Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 12 PPS Perbankan Syariah SMK Muhammadiyah Kusasi. Jumpa lagi dengan Bu Ima. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran lembaga keuangan syariah tentang dana pensiun syariah. Kita akan mempelajari KD 3.3 tentang menganalisis dana pensiun syariah serta KD 4.3 melakukan transaksi dana pensiun syariah. Sebelumnya Bu Ima udah mengirimkan materi melalui PDF. Di situ juga kalian sudah bisa baca. Nah, di sini kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan dana pensiun. Nah, kemudian di situ juga ada apa yang dimaksud dengan program pensiun, prinsip syariah, serta program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Jika kalian sudah membacanya masing-masing penjelasan tentang materi tersebut, maka kalian bisa menyimpulkan jadi dana pensiun syariah itu adalah dana pensiun yang seluruh kegiatannya diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Nah, istilah-istilah atau definisi yang ada dalam syariah itu ada unit syariah, ada pengelola unit syariah, ada dewan syariah, ada paket investasi syariah, serta juga ada akad. Nah, akad-akad yang ada di dalamnya juga banyak. Ada akad hibah bil syart, ada hibah muqayyah, akad wakalah bil ujrah, akad mudharabah, akad ijarah. Nah, masing-masing akad itu sudah ada penjelasannya, kalian bisa baca. Kemudian ada dana takzir, yaitu dana yang dibayarkan ketika pemberi kerja terlambat, ya, konsekuensi terhadap keterlambatan pembayaran oleh pemberi kerja yang digunakan sebagai dana talangan, ya. Nah, untuk lebih jelasnya Bu Ima akan menjelaskan proses atau mekanisme dana pensiun syariah. Nah, awalnya dana pensiun syariah ini mengumpulkan iuran melalui iuran pemberi kerja dan iuran peserta. Melalui akad apa? Melalui akad hibah bil syart dan akad hibah muqayyah. Jadi kalian bisa melihat arti dari akad tersebut apa, ya. Dari dana itu kemudian dikumpulkan, setelah itu disalurkan melalui investasi syariah. Dalam penyalurannya tersebut, dana pensiun sebagai lembaga menggunakan akad wakalah bil ujrah dan mudharabah. Penjelasannya bisa kalian lihat di slide sebelumnya, ya. Dari investasi ini kemudian dari investasi syariah ini akan ada hasil dari investasi atau bagi hasil, ya, yang diberikan kepada dana pensiun. Nah, sebelum dana pensiun itu mengelola bagi hasil kemudian diberikan kepada peserta pensiun, ya, atau manfaat pensiun, maka dana hasil dari investasi itu juga digunakan untuk biaya operasional dana pensiun sebagai lembaga yang mengelola dana pensiun tersebut akan menggunakan sebagian dana tersebut untuk biaya operasional melalui akad wakalah bil ujrah. Arti dari akad ini kalian bisa lihat di slide selanjutnya. Setelah dana pensiun mengelola hasil investasi tersebut sudah digunakan untuk biaya operasional, kemudian dana tersebut diberikan kepada peserta pensiun atau biasa di sini disebut dengan diberikan untuk manfaat pensiun kepada peserta pensiun. Nah, itu ya sekilas mekanisme dana pensiun. Bu Ima ulangi di sini. Yang pertama, dana pensiun ini sebuah lembaga yang memberikan atau mengelola dana pensiun, ya. Ini lembaganya. Nah, mereka mendapatkan iuran dari pemberi kerja dan iuran peserta melalui akad hibah bil syart dan akad hibah muqayyah. Nah, dan dana yang sudah dikumpulkan oleh lembaga dana pensiun ini kemudian diinvestasikan syariah melalui akad wakalah bil ujrah dan mudharabah. Setelah itu dari investasi syariah ini akan menghasilkan yang namanya bagi hasil atau hasil investasi, ya. Nah, bagi hasil ini kemudian sama dana pensiun dikelola yang sebagian untuk biaya operasional berdasarkan akad wakalah bil ujrah, sebagiannya lagi diberikan kepada peserta pensiun atau peserta dana pensiun, ya. Itu yang mekanisme dana pensiun syariah. Kemudian tujuan didirikannya itu untuk apa? Bisa untuk perusahaan, untuk peserta atau karyawan, serta untuk penyelenggara dana. Kalian bisa baca di sini, ya, bagi peserta itu apa saja, bagi
bagi perusahaan itu apa saja, peserta itu apa saja, serta penyelenggara dana itu apa saja. Kemudian, nah dari penjelasan tadi Bu Ima, tugas kalian carilah persamaan dan perbedaan dana pensiun syariah dan konvensional. Ya, tugas itu dikumpulkan melalui Bitly yang sudah Bu Ima sampaikan atau dikumpulkan melalui kertas waktu kalian pertemuan untuk bimbingan belajar minggu depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.